Oke, halo semuanya. Kembali lagi ya kita ke sesi Astor kali ini. Sebelumnya aku apa namanya berterima kasih dulu bagi teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk join sesi Astor di siang hari ini, lebih tepatnya di jam 1 siang ini. Untuk sesi Astor kali ini itu untuk mata kuliah Bea Cukai dan Pajak Daerah. Dan untuk sesi Astor ini juga dibawakan oleh tutor Deren Noval. Oke, baik. Untuk sang tutor dari Noval dipersilakan. Ya, sebelumnya suaranya udah aman belum? Udah aman dan udah aman. Oke, jadi pada materi kali ini tuh kita akan membahas 4 submateri, yaitu pajak provinsi, kemudian pajak kabupaten atau kota, kemudian ada retribusi daerah, dan pedoman pemeriksaan dan penagihan pajak daerah. Nah, untuk dasar yang kita pakai itu adalah UU HKPD nomor 1 tahun 2022. Langsung aja, nah ini dia. Di sini ada beberapa pembaruan ya dari UU HKPD tahun 2022, di mana di pajak provinsi ini tuh terdapat tambahan pajak, yaitu opsen pajak MBLB. Terus kemudian di pajak kabupaten atau kota ini tuh ada simplifikasi ya teman-teman. Jadi untuk pajak hotel, restoran, hiburan, listrik, dan parkir ini disatukan menjadi PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu. Kemudian juga ada tambahan di sini, ada opsen PKB dan opsen BBNKB. Nah, untuk retribusinya ada tiga, yaitu ada jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang bakal kita bahas di slide selanjutnya. Oke, lanjut ke pajak provinsi. Nah, pajak provinsi ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi ya. Terdapat eh, masyarakat atau wajib pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan di tingkat provinsi. Nah, di sini ada 7 jenis pajak provinsi. Oke, yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor ini adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Jadi simpelnya, ketika kalian punya motor, kendaraan kalian itu akan dikenai pajak yang akan dibayar setiap tahunnya. Nah, untuk rumusnya itu apa? Itu ada tarif PKB dikali DPP-nya. Nah, cara ngitung DPP-nya di sini adalah nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot. Nah, bobotnya itu tuh
ditentukan oleh tingkat kerusakan jalan atau polusi. Nah, untuk tarifnya ini, untuk kepemilikan pertama ini paling tinggi 1,2%. Dan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya itu paling tinggi 6%. Dan untuk angkutan umum atau sosial itu paling tinggi 0,5%. Dan ini disesuaikan lagi dalam setiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman. Kemudian untuk bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, pajak ini tuh dikenakan saat peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi tuh simpelnya ketika kalian membeli motor dari dealer baru, nah itu akan dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian objek pajaknya itu penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Jadi untuk penyerahan kedua dan seterusnya itu tidak dikenakan pajak BBNKB. Contohnya gimana? Jadi ketika kalian membeli motor second atau motor bekas, nah itu tidak dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, untuk subjeknya siapa? Yaitu orang atau badan yang menerima kendaraan. Tarifnya itu paling tinggi 12%. Nah, untuk rumus cara ngitungnya, simpel aja teman-teman, tinggal kita kaliin tarif dan dikali nilai jual kendaraan kita. Nah, kalau kalian kepo di mana tempat pajak itu ada, itu kalian tinggal cek STNK kalian teman-teman. Jadi di sini ada tertera tuh PKB, pajaknya berapa, dan biaya-biaya lain yang harus kalian bayar setiap tahunnya itu terdapat di STNK kalian. Gitu. Oke, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ini pajak yang dikenakan atas penjualan atau penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, ketika kalian beli bensin, contohnya di Pertamina, nah itu tuh udah include pajak bahan bakar dan PPN ya teman-teman. Dan untuk tarifnya itu paling tinggi 10%. Dan untuk kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. Jadi untuk kendaraan umum itu simpelnya kita mendapat diskon 50% ya untuk kendaraan umum. Kemudian dari pajak alat berat. Nah, pajak ini tuh adalah pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat. Nah, untuk rumusnya itu tarif dikali DPP, di mana DPP-nya ini adalah nilai jual alat beratnya. Kemudian PAB ini dikenakan untuk setiap jangka waktu kepemilikan 12 bulan berturut-turut ataupun pada saat dibayar sekaligus di muka. Untuk tarifnya sendiri itu paling tinggi ditetapkan 0,2%. Nah, kemudian kita lanjut ke pajak air permukaan, di mana pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pemanfaat air permukaan. Nah, air permukaan ini tuh air yang ada di atas permukaan. Contohnya gimana? Kayak sungai, kemudian danau, waduk, yang dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Nah, untuk rumusnya sendiri itu tarif Ren, dikali sorry DPP. tadi kumit. Nah, untuk DPP-nya itu eh, ditentukannya dengan harga dasarnya dikali bobot air permukaan. Nah, untuk harga dasarnya ini, teman-teman, biasanya tuh di peraturan daerah masing-masing daerah itu sudah ditentukan. Jadi, balik lagi ke daerahnya masing-masing. Kemudian untuk tarifnya itu paling tingginya 10%. Nah, untuk pajak rokok, ya, ini adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah dan diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa pajak rokok ini tuh kita bukan memungut pajak rokoknya, tapi kita memungut atas cukainya. Jadi kita harus menghitung cukainya, cukai rokok dulu, baru dikenakan tarif gitu teman-teman. Jadi hati-hati, kita tuh bukan ngitung pajak rokok, tapi kita memajaki cukainya. Dan untuk dasar pengenaan itu adalah jumlah cukai rokok yang ditetapkan pemerintah. Dan untuk tarifnya itu paling besar itu 10% dari besarnya cukai rokok. Nah, kemudian ada tambahan juga ya tadi ya, di awal yaitu adalah penambahan option ya, option PMBLB atau pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu yang dikenakan oleh pemerintah provinsi. Nah, PMBLB ini adalah pajak mineral, bukan logam dan batuan. Nanti kita bakal di akhir sesi akan kita bahas bagaimana sih cara menghitung opsen pajak ini. Nah,
Oke, kita lanjut ke pajak kabupaten atau kota. Ya, di sini ada cukup banyak ya, ada 8. Jadi mungkin aku di sini akan ngebahas intinya aja, nggak terlalu mendalam banget ya. Nah, ini untuk eh, pajak yang pertama itu adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB P2. Nah, pajak atas bumi, PBB ini adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Karena ketiga ini, teman-teman, itu tuh masuknya ke PBB P5. Nah, untuk rumusnya ini, eh, PBB sama dengan tarif dikali, kita hitung dulu NJOP-nya, setelah itu kita kurangi dengan NJOP PTKP, terus dikali dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, untuk dasar pengenaan pajak sendiri, sudah jelas ya kita pakainya nilai jual objek pajaknya. Kemudian NJOP TKP itu diberikan paling sedikit sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Dan perlu diingat, NJOP PTKP ini tuh hanya diberikan salah satu objek PBPP2. Jadi untuk ketika kalian punya 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah yang dikenai NJOP PTKP ini tuh hanya salah satu dari rumah kalian. Nah, ini yang paling pentingnya teman-teman dari peraturan terbaru. Nah, NJOP untuk perhitungan PBBP2 ini paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP dikurangi NJOP PTKP. Biar nggak bingung, langsung aja aku kasih contoh soalnya di sini. PT JKL memiliki lahan di DKI Jakarta dengan bidang area tanah seluas 1.000 meter persegi dan luas bidang bangunan 800 meter persegi. Kemudian di sini diketahui harganya dari nilai jual objek pajak tersebut adalah 5 juta untuk bidang tanah, kemudian untuk bangunannya itu adalah 1 juta. Nah, kemudian ada informasi tambahan dalam ketentuan Peraturan Daerah Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 ini ada pengenaan PBB P2 yang ditetapkan sebesar 40% untuk hunian dan 60% itu selain hunian. Kemudian dari NJOP setelah dikurangi NJOP PTKP, nah kita hitung dulu teman-teman NJOP-nya. Cara ngitungnya gampang ya, tinggal kita kaliin aja dengan eh, area tanah yang seluas 1.000 meter ini kita kalikan dengan harganya itu 5 juta. Kita kalikan 1.000 dikali 5 juta yaitu 5 miliar. Kemudian untuk bangunannya sama kita kalikan juga 800 dikali 1 juta yaitu 800 juta. Oke. Nah, kita hitunglah NJOP bumi bangunan itu sebesar 5 miliar 800 juta. Nah, teman-teman, hitungannya tuh nggak sampai sini ya. Kita harus kurangin juga dengan NJOP PTKP, yaitu sebesar tadi di soal itu adalah 60 juta. Jadi kita kurangin nih NJOP-nya, kita kurangin dengan NJOP PTKP, yaitu sebesar 5 miliar 740 juta. Nah, di sini nggak sampai sini teman-teman dihitungnya. Kita juga harus menghitung dasarnya yang tadi untuk perhitungan BPP2, di mana ini dikenakan tarif sebesar 60% karena di sini tertera bahwa selain hunian itu dikenakan tarif 60%. Jadi kita 60% dikali dengan NJOP kena pajaknya yang tadi itu sebesar 5 miliar 740 juta. Kita kalikan yang hasilnya 3 miliar sekian. Nah, inilah yang menjadi dasar perhitungan PBB P2. Nah, tinggal kita kalikan aja nih dengan tarifnya. Nah, tarifnya itu kan tadi kan 0,5% ya, karena untuk tarif tertinggi sekarang itu 0,5%. Jadi kita tinggal kalikan, yaitu sebesar 17.220.000 untuk pajaknya. Nah, ini teman-teman peraturan di mana dasar pengenaan PBB itu adalah 20% dan paling tinggi 100% setelah setelah NJOP dikurangi dengan NJOP tidak kena pajak. Ini peraturan itu ada di PMK 85 di tahun 2024 gitu. Nah, ini teman-teman contoh dari eh, surat PBB P2 sama persis ya. Ya ada bumi, bangunan, kemudian luasnya, terus harganya.
dan kemudian total-totalnya dan perhitungan juga sama persis di sini. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke BPHTB. Nah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi, ketika kalian membeli rumah, terus membeli, ya intinya tanah atau bangunan lah. Nah, itu dikenakan BPHTB untuk pembelinya. Nah, gimana untuk penjualnya? Nah, penjualnya itu dikenakan pajak final ya, pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu sebesar 2,5% kalau nggak salah untuk penjualnya. Itu. Nah, objek pajaknya ini tuh perolehan ya, hak atas tanah dan bangunan kayak rumah, gedung gitu-gitu. Dan kemudian pemindahannya tuh dengan banyak cara, bisa jadi jual beli, kemudian tukar menukar, hibah, hibah wasiat, dan waris. Kemudian sih juga ada yang lain-lain, nanti kalian bisa baca dan atau kalian bisa teliti lagi. Cuman apa yang sering itu tentang jual beli ya, kalau muncul di soal-soal tuh. Nah, perhitungannya itu untuk BPHTB itu memakai nilai perolehan objek pajak ya NPOP. Nah, NPOP itu tuh bisa ditentukan oleh harga transaksi, kemudian nilai pasarnya, dan kemudian harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Kemudian ada NJOP PBB apabila besar NPOP-nya tidak diketahui. Jadi, kalau dalam soal itu NPOP-nya tidak diketahui, teman-teman, nah kita tuh pakainya NJOP. Nah, bisa juga kalau NPOP-nya lebih rendah, nah kita tuh bisa pakai NJOP. Kemudian yang kelima, NJOP PBB itu ditetapkan menteri apabila NJOP PBB itu belum ditetapkan. Nah, ini biasa ya kalau kita ngitung BPHTB pasti ada pengurangnya yaitu NPOP PTKP yang di mana paling rendah itu sebesar 60 juta dan kemudian untuk waris, hibah, wasiat itu paling rendah adalah 300 juta. Dan untuk tarifnya sendiri itu paling besar itu sebesar 5%. Nah, selanjutnya itu tarif BPHTB itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi, setiap daerah pasti punya tarif yang berbeda-beda. Nah, ini langsung ke contoh soalnya aja, di mana Ibu Fuji membeli sebuah ruko di daerah Cimbeleit dengan harga kesepakatan transaksi itu sebesar 500 juta. Nah, berdasarkan SPPBTBB tahunan, nilai jual objek pajaknya itu adalah 450 juta. Sesuai dengan ketentuan NPO PTKP itu maksimal adalah sebesar 60 juta ya maksimalnya. Minimalnya. Oke, nah karena di sini ada harga transaksi dan juga NJOP, nah teman-teman nggak usah bingung. Kita balikkan ke tadi. Nah, NPOP itu kan ditentukan yang pertama dari harga transaksi. Jadi, kita lihat nih, di sini kan harga transaksinya dia berapa? 500 juta. Jadi, kita pakai yang 500 juta ini. Kecuali harganya transaksinya tidak ada, hanya diketahui NJOP-nya aja. Nah, baru kalian pakainya yang NJOP. Tinggal kita hitung aja. Karena kita pakai yang 500 juta ini, kita itu yang kena pajak berapa sih? Nah, oke. Kita hitung aja 500 juta dikurang 60 juta, yaitu sebesar 440 juta. Nah, 60 juta ini dari mana? Yaitu NPOP, NPOP tidak kena pajaknya itu sebesar 60 juta. Nah, inilah yang terutangnya teman-teman yang kita hitung yang dikalikan dengan tarif, yaitu 440 juta dikali 5%. Hasilnya 22 juta. Nah, ini menurut ketentuan peraturan daerah Kota Bandung ya. Tarifnya itu sebesar 5%. Nah, kemudian kita lanjut ke pajak MBLB. Jadi itu pajak MBLB ini adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Nah, dulu ini tuh sering disebut dengan pajak galian C ya atau pajak pasir dan batu. Nah, perbedaan mineral logam dan bukan logam tuh gimana? Gampang. Kalau mineral logam ini tuh dia mengandung bahan konduktor ya.
yaitu bisa penghantar panas ya, dan listrik. Contohnya apa? Ada emas, tembaga, dan nikel. Nah, kalau mineral bukan logam, itu tuh tidak mengandung unsur logamnya. Contohnya apa? Bentonit, batu, kapur, kemudian pasir kuarsa, dan marmer. Ya, sejenis batu-batuan dan pasir, teman-teman, kalau mineral bukan logam tuh. Nah, subjek pajaknya itu ya udah jelas ya, orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB. Nah, untuk dasar pengenaan pajaknya itu adalah ini, teman-teman. Pengambilan MBLB dikali dengan harga patokan tiap jenis MBLB. Nah, untuk volumenya ini ya jumlah yang kita ambil itu berapa. Nah, untuk harga patokannya ini tergantung dengan wilayah daerah yang bersangkutan ya. Tiap daerah itu pasti beda-beda untuk harganya. Biasanya itu tercantum di peraturan daerahnya masing-masing. Nah, untuk tarifnya itu paling tinggi sebesar 20%. Nah, khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, itu paling tinggi sebesar 25%. Nah, tata cara perhitungannya yaitu DPP atau nilai jual hasil pengambilan MBLB dikali tarif pajak MBLB. Ya, biar nggak bingung, langsung kita ke contoh perhitungannya aja. Di sini PT Sapsup Sentosa memiliki izin operasional di Kabupaten Bandung Barat pada bulan Maret. Nah, perusahaan ini tuh menggali dan memanfaatkan material berupa batu andesit sebanyak 2.000 meter kubik. Nah, berdasarkan peraturan Bupati setempat, harga patokan material batu andesit pada kuartal tersebut ditetapkan sebesar 150.000 per meter tarif. Oke, 550.000. Kemudian untuk tarifnya itu 20%. Jadi kita hitung DPP-nya dulu, gampang. Hitungnya cuman kita kalikan dengan volume pengambilan itu sebanyak 2.000 ini dikali dengan 150.000. Hasilnya adalah 300 juta. Nah, ini untuk yang dikenakan pajaknya, teman-teman. Nah, tinggal kita hitung aja, 300 juta, kita kalikan tarifnya berapa, yaitu 20%. Dan hasilnya berapa? 60 juta. Gitu. Oke, kita lanjut ke pajak reklame. Nah, pajak ini tuh adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, kemudian media komersial yang bertujuan untuk mempromosikan atau menarik perhatian umum. Nah, reklame sendiri itu adalah benda, alat, perbuatan yang dibentuk, yang dirancang untuk tujuan komersial atau promosi dengan tujuan memperkenalkan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Nah, contohnya ini banyak ya pajak reklame tuh kayak papan billboard, videotron, megatron yang sering kita lihat di jalan besar itu biasanya billboard ya, biasanya tuh kayak iklan-iklan rokok, teman-teman. Nah, itu paling sering bermunculan di area tepi jalan raya misalnya. Kemudian reklame kain, reklame melekat atau stiker selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film, dan reklame reklame peragaan. Nah, objek pajak yang dikecualikan dari reklame ini tuh yang pertama, ketika reklame itu diselenggarakan melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. Kemudian label merek produk yang melekat, contohnya kayak apa? Kayak logo Indomie, kemudian kayak logo Aqua. Nah, itu logo-logo yang biasanya di kemasan makanan atau minuman itu tidak dikenakan pajak ya. Jadi eh, hanya sebagai tanda pengenal saja. Kemudian nama pengenal usaha atau profesi. Nah, untuk nama pengenal usaha atau profesi ini, contohnya ketika kalian pernah ke dokter umum yang biasanya di ruko-ruko gitu, nah itu biasanya ada palang, teman-teman, kayak dokter, nah namanya dokter bla 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 gitulah intinya. Nah, itu tuh tidak dikenakan pajak reklame. Kemudian yang keempat ini adalah reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dan juga reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. Iklan komersial tuh ya iklan yang
berbau-bau promosi lah teman-teman. Kemudian yang ke selanjutnya itu adalah reklame lainnya yang diatur dengan perda. Nah, biasanya tuh reklame yang diatur dengan perda ini tuh eh, apa ya? Hanya tentang ukurannya, kayak seperti spanduk pemilikan tanah. Tanah ini dijual dengan ukuran kecil, 1 meter. Nah, biasanya tuh reklame yang di bawah ukuran 1 meter persegi itu tuh tidak dikenakan pajak. Nah, kalau 1 meter lebih itu baru dikenakan pajak. Atau papan nama tempat ibadah atau panti asuhan. Nah, untuk subjek pajaknya itu ya orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Nah, kemudian di sini ada dasar perhitungannya. Nah, kita pakai nilai sewa reklamenya, teman-teman. Jadi, bisa ditentukan oleh nilai kontraknya, kemudian nilai yang dihitung dengan memperhatikan faktor dari jenis, bahan, lokasi penempatan, waktu penayangan, dan jangka waktu penyelenggaraan. Dan ini banyak ya, teman-teman. Kemudian ada tata cara perhitungannya juga dengan mengalihkan nilai sewa reklame dengan tarif pajaknya. Nah, untuk tarifnya sendiri itu paling tinggi sebesar 25%. Nah, ini contoh soalnya. Bapak Yepi sangat bangga karena putranya Sirius baru saja lolos SNBP pada tanggal 31 Maret di Universitas Garut. Karena rasa bangga itu, ia menyewa sebuah baliho ukuran 4x6 di Jalan Riau, Kota Bandung, melalui Semesta Mandiri Biro Iklan untuk durasi tayang selama 1 bulan. Nah, nilai kontraknya ini tuh sebesar 8 juta. Nah, langsung aja kita hitung nilai sewa reklamenya itu kan udah diketahui nih, yaitu sebesar 8 juta. Nah, tinggal kita hitung aja nih pajak terutangnya berapa, yaitu tinggal kita kalikan tarif pajaknya dikalikan dengan nilai sewa reklamenya itu sebesar 8 juta. Nah, pajak reklamenya adalah 8 juta dikali 25%. Karena tarifnya yang sudah ditentukan itu loh 25%. Hasilnya 2 juta. Jadi yang harus dibayar oleh Bapak Yepi ini tuh adalah nilai sewa reklamenya sebesar 8 juta ditambah dengan pajak reklamenya yaitu 2 juta. Jadi dia harus bayar sebesar 10 juta ya. Include pajak begitu. Oke, kita lanjut ke pajak air tanah. Ya, pajak air tanah ini adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Nah, air tanah ini tuh kayak apa ya? Sumur, pokoknya air-air yang ada di bawah tanah lah, teman-teman. Nah, air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Nah, untuk objek pajaknya ini ya pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Nah, yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan. Nah, yang bukan termasuk objek pajaknya itu adalah ketika air tanah ini tuh digunakan yang pertama buat keperluan dasar rumah tangga, kemudian untuk pengairan pertanian rakyat, kemudian perikanan rakyat, peternakan rakyat, dan keperluan keagamaan, serta kegiatan lainnya yang diatur dengan perda. Nah, untuk subjeknya sendiri, yaitu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Nah, cara menghitungnya teman-teman itu adalah harga air baku dikali bobot air tanahnya. Nah, ini tuh untuk dasar pengenaan pajaknya. Nah, air baku ini tuh bisa ditentukan dengan jenis sumber airnya, lokasinya, kemudian tujuan pengambilan, serta volume air yang diambil atau dimanfaatkan. Bisa juga kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah itu sendiri. Nah, biar nggak bingung, langsung aja kita ke contoh soalnya. CV Tirta Bersih adalah sebuah laundry skala menengah yang berlokasi di Buah Batu, Kota Bandung pada bulan berjalan. Nah, meteran sumur bor ini tuh menunjukkan total pemakaian air tanah sebesar 500 meter kubik, tentukan pajaknya. Nah, untuk pajaknya sendiri
Tinggal kita kalikan aja tarif pajak dikali volume airnya yang kita ambil, yaitu sebesar 500 meter kubik. Kemudian kita kali dengan harga dasar airnya. Nah, kita kalikan 20% dikali 500 dikali 3.000. Nah, untuk harga dasar air ini tuh setiap daerah berbeda-beda ya. Kemudian kita hitung aja langsung pajak reklamenya itu sebesar 300.000. Nah, ini menurut peraturan daerah Kota Bandung, yaitu tarif pajaknya digunakan adalah sebesar 20%. Nah, ini kita lanjut ke pajak kabupaten selanjutnya, yaitu adalah pajak barang jasa tertentu. Nah, ini tuh adalah pajak simplifikasi sebenarnya atas pajak sebelumnya itu pajak makanan, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian, dan hiburan. Jadi dari kelima pajak ini tuh digabungkan jadi satu, yaitu PBJT. Nah, PBJT yang pertama itu adalah makanan atau minuman. Dijelaskan bahwa objek PBJT makanan minuman itu tidak hanya penjualan makanan atau minuman oleh restoran, tapi juga bisa dikenakan ini tuh terhadap penyedia jasa boga atau catering. Nah, untuk tarifnya sendiri itu maksimal 10%. Contohnya gimana? Misalnya nih, Ray ke restoran. Nah, si Ray tuh pesan nasi goreng sama es teh. Nah, harganya itu 50.000. Nah, ketika Ray ini mau bayar, misalnya, nah di struktur biasanya tertera pajaknya, yaitu PBJT sebesar 10%. Atau 50.000 dikali 10%, pajaknya itu 5.000. Jadi, Ray harus bayar 55.000. Nah, kemudian untuk tenaga listrik, nah objek PBJ tenaga listrik ini tuh atas konsumsi tenaga listrik, penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir. Nah, untuk tarifnya sendiri paling tinggi 10%, kemudian untuk khusus industri tambang dan migas paling tinggi 3%, dan untuk listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%. Nah, biasanya kalau tenaga listrik itu nanti ada surat apa ya? Surat pembayarannya di situ, nanti itu ada perhitungannya. Biasanya tenaga listrik ini tuh kalau aku lihat itu dikenain pajak PPN juga. Jadi PPN atas konsumsi dan ditambah dengan PBJT-nya juga gitu. Oke, kemudian di sini ada jasa perhotelan, di mana eh, objeknya itu adalah jasa perhotelan yang meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya seperti fasilitas telepon, transportasi, dan fasilitas lainnya yang dikelola dengan hotel. Nah, pajak ini tuh dipungut oleh pengelola hotel. Jadi eh, pihak pengungutnya adalah pengelola hotel yang dimana kemudian disetor ke pemerintah daerah. Untuk tarifnya sendiri itu maksimal 10%. Nah, kemudian ada jasa parkir. Nah, jasa parkir adalah penyerahan jasa di mana meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir, biasanya dikelola swasta. Nah, mungkin di sini ada yang bingung, ada jasa parkir sama retribusi parkir. Nah, perbedaannya apa? Nah, untuk jasa parkir ini itu pajak atas parkir swasta, teman-teman. Jadi, contohnya ketika kalian parkir di mall, nah itu tuh dikenakan jasa parkir atas PBJT ini. Nah, kalau bedanya dengan retribusi, contohnya pungutan pemerintah atas parkir on street atau fasilitas pemerintah. Jadi ketika kalian panggil parkir di bahu jalan, dan itu biasanya ada tugas-tugas dishub yang memungut parkir tersebut. Jadi perbedaannya gitu teman-teman. PBJT ini pajak atas parkir yang disediakan oleh swasta, biasanya kayak mall. Nah, kalau retribusi ini dipungut oleh pemerintah daerah setempat. Nah, untuk tarifnya sendiri itu maksimal di 10%. Nah, kemudian yang dari PBJT terakhir yaitu adalah jasa kesenian dan hiburan. Nah, di sini ada 10 kelompok objek PBJT, jasa kesenian dan hiburan, yang antara lain ada tontonan film, pagelaran, seni, pameran, panti pijat, diskotik, kemudian karaoke, dan klub malam.
Nah, untuk tarifnya itu 10%. Tapi di sini ada tarif khususnya untuk jasa hiburan seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, mandi uap atau spa. Ya, untuk tarifnya itu di antara 40% hingga 75%. Nah, untuk cara perhitungan pajaknya itu untuk hiburan umum yang tarifnya 10% ini, contohnya sebuah acara konser menjual tiket seharga 100.000 per orang. Nah, jika dalam satu acara ada 500 penonton, ya tinggal kita kalikan aja total pendapatannya, yaitu dengan harga per tiket dikali eh, jumlah penontonnya, yaitu 100.000 dikali 500, yaitu sebesar 50 juta. Nah, PBJT yang harus dibayar ini adalah 10% dikali 50 juta, jadi pajaknya itu 5 juta. Nah, untuk yang tarifnya khusus, yaitu contohnya kayak karaoke, nah di sini ada contohnya. Nah, tarif sewa ruang karaoke adalah 200.000 per jam. Jika dalam sehari terdapat 30 sesi sewa, nah langsung aja sama hitungannya kita hitung total pendapatannya dulu berapa, yaitu 200.000 dikali 30. Itu sebesar 6 juta. Nah, PBJT yang harus dibayar itu adalah 40% dikali 6 juta, yaitu sebesar 2,4 juta. Nah, di sini juga ada pajak sarang burung walet. Ya, objeknya sendiri itu udah jelas, yaitu adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Nah, di sini aku langsung kasih contoh perhitungannya aja. Nah, untuk tarifnya itu 10% ya. Kemudian contohnya di sini, Sadam memiliki usaha budidaya sarang walet di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Dalam kegiatan usaha budidayanya, nah, Sadam itu memiliki jenis burung walet jenis Sriti, telah menghasilkan sebanyak 10 kilo sarang walet. Nah, adapun harga pasarannya yaitu sebesar 15 juta per kilo. Nah, berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang ditetapkan oleh kok Wali Kota Pekalongan sih? Ini sorry kayak salah deh, belum di ini. Tarif pajak sarang burung waletnya adalah 10%. Nah, langsung kita hitung aja. Untuk dasar pengenaan pajaknya, kita kalikan dengan harga dengan volume yang udah kita ambil, yaitu harganya 15 juta. Nah, tadi karena Sadam ini menghasilkan sebanyak 10 kilo, jadi kita kalikan aja 15 juta dikali 10, yaitu 150 juta. Nah, jadi pajak terutangnya itu tinggal kita kalikan 150 juta dikali dengan tarif pajaknya 10%. Jadi, untuk pajak sarang burung waletnya si Sadam ini itu adalah 15 juta. Nah, ini juga ada tambahan yaitu Pak option PKB dan BBNKB. Nah, untuk pengertiannya sih eh, sama ya, pungutan tambahan. Nanti kita akan bahas cara perhitungannya tuh di akhir, nanti ada soalnya. Kayaknya habis ini deh. Nah, ini kan. Nah, ini contoh perhitungan option pajak. Aku minta teman-teman untuk memperhatikan karena biar eh, jelas juga. Di sini aku ngebandingin perhitungan apa peraturan lama dengan peraturan baru biar jelas option ini tuh sebenarnya eh, meningkatkan pajak wajib pajak atau tidak gitu. Nah, di sini untuk ilustrasi perhitungan pajak mineral, batuan, bukan logam dan batuan ya. Nah, di sini kita baca wajib pajak A melakukan kegiatan pengambilan MBLB di Kabupaten X yang berada di wilayah Provinsi S. Nah, untuk nilai jual hasil pengambilannya tuh sebesar 500 juta. Nah, dalam eh, peraturan lama, menurut UU 28 UU nomor 28 tahun 2009 ini, pajaknya itu sebesar 25%. Jadi kita tinggal kalikan 500 juta dikali 25%, yaitu adalah sebesar 125 juta. Nah, ini tuh menurut peraturan lamanya. Sedangkan kalau kita hitung menurut ketentuan terbarunya, tarifnya itu ditetapkan sebesar 20%. Langsung aja kita hitung 20% dikali 500 juta. Nah, sehingga diperoleh 100 juta. Nah, 100 jutanya ini akan masuk ke penerimaan kabupaten.
Nah, untuk selanjutnya dikenakan optionnya. Nah, optionnya ini eh, terhitung dari pajak yang terutangnya, yaitu 25% dikali 100 juta yang menjadi penerimaan provinsi begitu. Nah, kalau ditotal-totalin dengan peraturan lama dan peraturan terbaru ini, itu tuh tidak ada bedanya, teman-teman. Jadi pajaknya itu tetap sama ya, yaitu sebesar 125 juta. Bahkan pajaknya itu bisa kurang dengan ada option ini, ataupun bisa naik sedikit, tapi nggak terlalu signifikan gitu perbedaannya dengan peraturan lama. Jadi tuh option ini tuh bukan apa ya, bukan sebagai penambahan pajak. Itu tuh jadi tuh option ini tuh sebenarnya hanya peraturan yang digunakan untuk biar penjelasannya apa pembagiannya tuh jelas tuh 66%-nya kemana, kemudian berapa persen sekiannya kemana, jadi ada transparasinya gitu. Bentar, izin minum guys. Nah, ini kita lanjut ke perhitungan PKB dan option PKB-nya. Di sini aku juga pakai memperbandingan ya antara ketentuan lama dan ketentuan terbaru. Nah, di sini terdapat sebuah kendaraan bermotor dengan nilai jual kendaraannya itu sebesar 200 juta. Nah, berdasarkan ketentuan lama, yaitu dalam UU PDRD. Nah, tarifnya itu tuh 1,8%. Nah, tinggal kita kali aja 200 dikali dengan 1,8%. Hasilnya 3,6 juta. Nah, ini menurut ketentuan lama. Kemudian kita lanjut untuk perhitungan menurut ketentuan terbaru. Tarif PKB kepemilikan pertama yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang bersangkutan adalah 1,1%. Yang di mana tarif maksimal dalam UU HKPD adalah 1,2%. Jadi ini tarif maksimal yang terbaru dalam UU HKPD yaitu sebesar 1,2%. Langsung kita hitung aja PKB terutangnya 200 juta kita kali dengan 1,1% sehingga diperoleh 2,2 juta. Nah, 2,2 jutanya ini yang masuk ke kas pemerintah provinsi. Yang selanjutnya yang dikenakan option PKB itu sebesar 66% dari PKB terutang. Nah, kalau ngitung option ini kalian jangan pakai nilai jual kendaraannya. Nah, kalian tuh pakai pajak yang terutangnya. Jadi kita kali aja 66% dikali dengan 2,2 juta yaitu sebesar 1,4 juta. Nah, kalau digabungin teman-teman, jadi itu total bebannya itu adalah sebesar 3,6 juta atau setara dengan tarif dasar 1,5%, 1,8% sesuai ketentuan sebelumnya. Jadi sama ya, tetap sama eh, mau pakai ketentuan lama atau ketentuan baru itu tuh sama. Bisa sama, bisa kurang, bisa lebih dikit. Nah, gitu. Kemudian lanjut ke option BBNKB ya. Ini yang terakhir, option yang terakhir. Nah, terdapat sebuah kendaraan bermotor dengan nilai jualnya itu sebesar 300 juta. Nah, menurut ketentuan lamanya, sorry ini kayaknya bukan tarif pajak PKB, ini tarif BBNKB nih belum diganti. Maaf guys. Nah, tarifnya itu ditetapkan sebesar 20%. Nah, ini untuk peraturan lamanya. Jadi, tinggal kita kalikan nih. 300 juta dikali 20%, yaitu 60 juta. Kemudian, eh, untuk peraturan terbarunya, tarif BBNKB berdasarkan Perda Provinsi itu 12%. Nah, ini peraturan terbarunya. Kemudian, optionnya itu sebesar 66%. Nah, sekarang kita hitung perhitungan menurut ketentuan terbarunya. Tinggal kita hitung 300 juta dikali 12%, yaitu tarif BBNKB yang terbarunya. Sehingga diperoleh sebesar 36 juta. Nah, 36 jutanya ini itu yang masuk ke kas pemerintah provinsi. Kemudian kita hitung absennya, yaitu dari yang pajak terutangnya sebesar 36 juta kita kalikan dengan 66%, yaitu hasilnya 23.760.000 yang menjadi penerimaan pemerintah kabupaten atau kota.
Nah, jika kedua komponen dijumlahkan ini, maka total beban wajib pajaknya sebesar 59.760.000. Nah, kalau dibandingkan, ini tuh tidak beda jauh dengan peraturan lamanya. Nah, seperti yang aku bilang, kalau option itu malah bisa pajak kita tuh jadi kurang sedikit. Contohnya kayak gini kasusnya, berkurang sekitar 240.000. Lumayan. Oke, kita lanjut ke Oke, karena pajak provinsi dan pajak kabupaten kota udah selesai, jadi kita lanjut ke pendapatan daerah, yaitu retribusi. Nah, retribusi ini tuh adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Perda untuk kepentingan pribadi atau badan. Nah, retribusi ini tuh beda dengan pajak. Nah, retribusi ini tuh simpelnya kita tuh langsung dapat apa ya, langsung dapat manfaatnya lah. Nah, contohnya ketika kita parkir, nah kita kan bayar serta kita langsung dapat manfaatnya yaitu motor kita mendapatkan fasilitas tempat parkirnya. Nah, kemudian untuk jenis-jenisnya ini, yang pertama ada retribusi jasa umum, kemudian retribusi jasa usaha, dan yang ketiga ada retribusi perizinan tertentu. Nah, untuk jenis-jenis yang pertama itu ada retribusi jasa umum. Nah, jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Nah, contoh-contohnya itu ada pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemudian ada pelayanan pasar, kemudian pengendalian lalu lintas. Nah, retribusi jasa umum ini tuh tidak selalu dikenakan ketika jasa umum ini tuh eh, penerimanya kecil atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Kemudian di sini ada yang kedua ada retribusi jasa usaha. Nah, jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Nah, contohnya apa aja? Di sini yang pertama ada penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Yang kedua ada penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan. Kemudian yang ketiga ada penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan, terus ada pelayanan rumah pemotongan hewan ternak. Nah, untuk selanjutnya ada retribusi perizinan tertentu. Nah, perizinan tertentu ini adalah kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan. Yaitu simpelnya retribusi perizinan tertentu ini tuh kalian membeli izin supaya bangunan yang kalian buat itu legal. Jadi kalian membeli izin supaya legal gitu. Nah, contohnya kayak gini nih, persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, kemudian ada pengelolaan pertambangan rakyat. Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat gitu. Nah, contohnya begini, PT Hanupi Sadayana menggunakan sebuah mobil box pickup untuk mengantarkan barang dagangan ke sebuah ruko di kawasan pusat kota Bandung. Nah, mobil tersebut tuh memarkirkan kendaraannya di area parkir tepi jalan umum resmi yang dikelola dengan pelaksana parkir pemerintah kota. Nah, intinya tuh dia parkir selama 3 jam lah ya. Nah, kita kalikan aja untuk tarif retribusinya itu kan tadi kan 5.000 per jam ya. Dan untuk tarif ini tuh beda-beda ya teman-teman tergantung peraturan daerahnya masing-masing. Durasi parkirnya 3 jam. Jadi untuk total retribusinya yaitu tinggal kita kalikan aja 3 jam dikali 5.000. Nah, total retribusi yang harus dibayar adalah sebesar 15.000 gitu. Recording Oke, in progress.
Oke, kita lanjut ke pedoman pemeriksaan dan penagihan pajak daerah. Jadi inilah materi akhir yang kita bahas pada pertemuan ini. Sama pemeriksaan itu adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, serta bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional. Nah, tujuan untuk apa? Nah, tujuan itu dibagi dua, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemeriksaan untuk tujuan lain. Nah, untuk yang menguji kepatuhan ini, WP mengajukan kompensasi kelebihan pembayaran pajak. Nah, nggak mungkin apa ya, pegawai pajak setempat itu tuh eh, langsung mengiyakan atas kompensasi ini. Maka disitulah pemeriksaan dilakukan. Kenapa bisa WP ini tuh mengajukan kelebihan pembayaran pajak? Nah, kemudian yang kedua, ada data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang itu tidak dibayar atau kurang bayar. Kemudian yang ketiga, ada analisis resiko. Nah, untuk analisis resiko ini tuh banyak. Nanti teman-teman bisa cek secara mandiri aja. Kemudian untuk pemeriksaan untuk tujuan lain, eh, pemberian NPWPD secara jabatan, kemudian ada penghapusan NPWPD, kemudian penyelesaian permohonan keberatan wajib pajak, dan ada juga pencocokan data serta pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Nah, di sini ada tahapan pemeriksaan. Sebenarnya untuk tahapan pemeriksaan ini tuh setiap daerah tuh berbeda-beda. Cuman secara garis besarnya hampir sama. Yang pertama, tahap pemeriksaan itu adalah tahap awal di mana di sini tuh pemeriksa tuh menyusun rencana yang mencakup pos-pos yang ingin diperiksa. Kemudian penerbitan surat pemerintah pemeriksaan atau disebutnya SP2. Nah, SP2 ini adalah surat resmi untuk memulai pemeriksaan. Kemudian tahap yang ketiga adalah penyampaian penyampaian surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang ingin diperiksa. Kemudian setelah ini sudah dilakukan, kita lanjut ke tahap pelaksanaan, yaitu adalah pertemuan awal dengan wajib pajak untuk menjelaskan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaannya. Nah, di sini tuh pemeriksa itu memiliki apa ya? Memiliki hak ya. Jadi untuk pemeriksa dalam meminjam buku, catatan, atau dokumen yang diperlukan. Dan wajib pajak yang diperiksa ini eh, sangat wajib untuk mengasih dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pemeriksa ini. Kemudian setelah itu dilanjut pemeriksaan, melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan permintaan keterangan berdasarkan data. Nah, ini untuk penyegelan ini tuh ada apa ya, ada kondisi-kondisi tertentu ya. Kemudian kita lanjut ke tahap hasil pemeriksaan, di mana adanya penyampaian SPHP. Nah, wajib pajak tuh berhak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP-nya itu biasanya tuh dalam 7 hari untuk di lapangan, pemeriksaan lapangan. Nah, kemudian yang terakhir ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini tuh eh, atas kesepakatan temuan. Kemudian di sini ada tahap penyelesaian juga, penandatanganan LHP, yaitu penyusunan laporan hasil pemeriksaan berdasarkan kesepakatan eh, dalam tahap hasil pemeriksaan yang sebelumnya. Yang terakhir adalah penerbitan SKPD atau STPD maksimal 3 hari setelah LHP itu ditandatangani. Oke, kemudian itu ada penagihan pajak daerah. Nah, ini tuh kayak serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak daerah yang tidak dibayar maupun yang kurang dibayar setelah jatuh tempo melalui tahapan administratif hingga tindakan paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, dasarnya apa? Nah, ada dua, penagihan dilakukan apabila tidak dibayar sampai jatuh tempo, kurang dibayar, kemudian
Setelah itu terdapatnya sanksi administrasi. Nah, untuk dasarnya ini em, yaitu surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, kemudian adalah putusan keberatan atau banding. Jadi eh, penagih ini tuh nggak asal nagih ya teman-teman. Jadi penagih ini tuh juga harus memverifikasi atas SKPD dan STPD-nya. Nah, di sini ada tahapan penagihan. Aku ngambilnya tuh dari Peraturan Bupati Kutai Timur nomor 37 tahun 2021. Di mana yang pertama itu adalah jatuh tempo. Nah, di jatuh tempo ini tuh tidak ada tagihan, maksudnya tidak ada teguran lah. Karena jatuh tempo ini kan merupakan batas akhir pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Nah, kalau kalian udah bayar di jatuh tempo ini, ya udah kalian tidak akan mendapatkan surat teguran karena memang kalian sudah patuh dan bayar tepat waktu. Nah, gimana kalau belum dibayar setelah jatuh tempo ini? Nah, maka terciptanya surat teguran yang dimana diterbitkan oleh pejabat pajak daerah setelah jatuh tempo. Nah, ini tuh biasanya itu bersitu peringatan resmi agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya. Nah, biasanya tuh diberikan waktu 7 hari sejak surat diterima. Nah, gimana juga kalau kita tuh udah dikasih teguran dan selama 7 hari itu kita nggak bayar-bayar juga. Nah, di sini tuh ada toleransi dari pihak daerahnya, yaitu menunggu 21 hari. Jadi, kita nggak langsung diterbitkan surat paksa, melainkan pemerintah daerah itu masih menunggu kita sebanyak 21 hari. Nah, gimana juga kalau kita nggak bayar juga nih? Nah, maka diterbitkan surat paksa. Nah, di dalam surat paksa ini tuh wajib pajak tuh diwajibkan banget untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya. Jadi, eh, setelah kita menunggu 21 hari ini, pemerintah daerah akan menerbitkan surat paksa. Nah, kemudian kalau nggak dibayar juga nih, nah ini terdapat penyitaan, yaitu Iya, tapi kalau aku penyitaan jadi aset mereka wajib sih aku pajak. gitu. Kemudian dari hasil penyitaan ini tuh akan dilelang untuk melunasi utang dari wajib pajak tersebut. Nah, barang sitaan itu dilelang melalui lembaga lelang negara. Oke, mungkin dari aku segitu aja untuk materinya. Apakah dari teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Oke, baik. Yang kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan open mic boleh, di chat juga boleh. Nanti kalau yang di chat biar aku aja yang ngebacain ke dia. Silahkan yang mau bertanya. Oke, ini aku juga dapat informasi ya bahwa tuh UTS-nya itu tuh belum diketahui
secara paralel atau enggak. Ya, jadi kita belum tahu atau belum didiskusikan. Nah, paralel itu maksudnya kayak serentak soalnya sama atau enggak. Nah, itu belum dikasih tahu teman-teman gitu. Oke, mungkin karena belum ada yang mau bertanya, jadi kita tutup aja kali ya sesi Astor untuk siang ini. Mungkin kepada teman-teman sekalian boleh on cam dulu untuk sesi foto bersama. Boleh on cam sebentar aja. Jangan live dulu, please, kawan-kawan. Oh iya, sama jangan lupa ya isi absennya. Oke, aku izin screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya isi absennya. Yang nggak isi absen nanti nggak dikasih materi PPT kata Sadam. Makasih teman-teman. Thank you. Makasih, makasih.